Tuntut Abbas buka-bukaan dana, PSI tidak mau anggaran bansos dikorupsi. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siber.com. Hai, kembali lagi bersama Suara Rahma. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. Bantuan sosial kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan itu berpotensi dikorupsi. Anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana menuntut Abbas untuk menelanjangi data terkait penerimaan bantuan sosial di ibu kota DKI Jakarta. Sederhana sekali tujuannya agar warga tidak was-was apakah mereka merupakan warga yang berhak menerima bantuan atau tidak. Lagi-lagi dana ini adalah dana rakyat. Apa yang dituntut PSI kepada Abbas dan Aripat yang merupakan kader Gerindra partainya Om Wowo adalah transparansi anggaran dan pengiriman bantuan. Buka data tersebut secara online adalah satu cara yang paling efektif, cepat, dan tidak makan banyak biaya. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membuat pelaporan yang profesional. Buat apa anggaran miliaran untuk server online kalau nggak dipakai? William Aditya Sarana tidak sembarangan bicara mengenai hal ini. Dia tidak sekedar menuntut si Abbas dan si Aripat ini, bahkan William memberikan contoh dari transparansi data yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Bekasi dengan membuat situs bansos covid19.bekasikota.go.id. Melalui portal ini, para warga hanya tinggal memasukkan nik dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Langkah ini adalah langkah yang sederhana dan membuat tenang warga. Big data sudah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga Jakarta juga sudah didata siapa saja yang menerima KJP, KJS, atau layanan-layanan masyarakat lainnya. Jadi dari sana sebetulnya bisa didata apakah mereka berhak menerima bantuan sosial tersebut atau tidak. Sebenarnya mudah sekali, tapi kenapa terkesan sangat ribet dan sangat sulit? Saya curiga bahwa ada main-main dengan anggaran. PSI sudah tidak bisa memberikan masukan langsung kepada Abbas dan Aripat terkait hal ini. Komunikasi antara PSI dengan Balai Kota sudah rusak. Kenapa? Lagi-lagi karena tidak adanya point of contact, tidak ada titik temu antara kedua pihak ini. Abbas dan PSI ini ibarat minyak dan air yang ada di dalam satu wadah. Pola komunikasi mereka sudah terpolar dari ujung ke ujung. Komunikasi mereka sudah berujung di jalan buntu. Mereka sudah terkutub, bukan terkutuk ya, hehehe. Kalau mau bicara tentang kedua kutub ini antara Balai Kota dan PSI, sebenarnya kita bisa mengetahui dengan jelas siapa yang berpihak kepada rakyat, siapa yang tidak. Kalau bicara tentang rekam jejak, kita tahu bahwa PSI masih belum bisa membuktikan banyak hal mengenai keberpihakan mereka kepada rakyat. Baru 1 tahun ini mereka ada di kursi pemerintahan daerah di dapil-dapil masing-masing. Tapi kalau kita lihat kinerja Abbas yang sering menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal-hal nggak penting bin bodoh, pasti dia tidak berpihak kepada rakyat. Anggaran-anggaran aneh sudah pernah muncul. Dan sampai sekarang uniknya orang ini masih melenggang kangkung saja. Karpet merah mungkin sedang ada di hadapannya, dia merasa kebal dan bebas hukum. Padahal kita sudah tahu anggaran gila-gilaan itu muncul di era Abbas, bukan Ahok. Dari artikel ini saya berharap bahwa ada pengawasan yang sangat ketat dari jajaran pemerintahan pusat dan anggota dewan untuk mengawal bantuan sosial ini. Jangan sampai dikorupsi, karena kalau bicara korupsi bantuan sosial, resiko terbesarnya adalah hukuman mati. Semoga saja pihak-pihak terkait sedang mengawasi, khususnya KPK, jangan malah melindungi kayak sepupunya. Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting. Terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan mereka nggak terdaftar, sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah. Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status dan proses pendataan bansos.
Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos dan menentukan skema bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi semacam one-stop service and information center terkait bansos, ujar William Selasa 14 April. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siber.com. Terima kasih, sampai jumpa.